Jadi ini kan airnya agak warna teh, agak coklat-coklat itu ini karena mengandung tanin. Sudah dipotong kecil-kecil kayak gini. Nah, jadi kita rebus lagi, kita rebus selama beberapa menit dan diulangi selama beberapa kali untuk mengeluarkan tanin yang masih tersisa di dalam buah tersebut. Jadi waktu direbus siap kita potong kecil-kecil, airnya agak hijau-hijau kekuningan kayak gitu, karena kan ini waktu perendamannya agak kurang, jadi airnya agak hijau dah, nggak coklat. Tapi kalau lama kita rendam, jadi airnya coklat pekat kayak gitu dah. Jadi sesudah kita potong dan kita rebus selama 3 kali, dan ini kita keringkan atau kita jemur selama 1 hari agar buah ini tidak basah dan mudah buat kita blender. Ini kita masukkan ke dalam blender untuk kita mulai blender, oke? Biar jadi tepung. Kita mau mulai blender sampai halus. Itu cara blendernya kita ulangi selama 3 kali ya, agar halus dan bisa diayak. Kalau memang nggak diulangi, takutnya tidak masih gede ya, nggak bisa diayak. Sudah kita blender selama 3 kali dan dipastikan buah tersebut harus betul-betul kering. Kalau emang tidak kering dijemur, bisa dijemur ditambah selama sehari lagi. Kalau tidak akan lengket ya dan susah buat jadi kayak gini. Sekarang masuk metode pengayakan. Jadi sekarang bisa kita ayak agar halus. Diayak, ini ada sisanya nih, lumayan gede, kayak batu kecil-kecil kerikil. Oke, sekian, terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat bagi kalian, semoga ini bisa bermanfaat lah buat kalian. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.